Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy ini, sahabat-sahabat YouTuber semuanya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang seputar dunia YouTube, bagaimana meningkatkan kualitas isi konten. Apa sih target utama kualitas isi konten? Meningkatkan kualitas isi konten sebenarnya hal yang sangat personal, karena setiap tema, setiap channel memiliki karakternya masing-masing. Dan yang kita fokuskan di sini adalah target. Target utama dari meningkatkan kualitas isi konten adalah durasi tonton, agar video-video kita mendapat durasi tonton yang bagus dari masyarakat yang menonton. Misalkan ada video panjangnya 10 menit, kemudian rata-rata masyarakat nontonnya sekitar 8 menit atau 7 menit. Itu termasuk sangat bagus, sahabatku. Retensi durasi tontonnya bagus banget. Dan itu memungkinkan video kita tersebut disebar lebih banyak lagi oleh pihak YouTube pada jam-jam berikutnya. Jadi pada 24 jam pertama usahakan retensi penonton bagus. Nah, ini kita bisa mengusahakan dengan apa? Dengan berbagai macam cara dan kreativitas yang kalian miliki. Misalkan hook. Ya, hook ini adalah istilah untuk pembukaan sebuah video. Bikin yang penasaran. Misalkan teman-teman kontennya tentang berita nih, berita kejadian kebakaran misalkan. Hooknya begini, sahabatku. Ada 2 yang tewas dan kemudian masih beberapa lagi yang terjebak di dalam bangunan tersebut. Nah, itu hook awal. Kemudian baru video dimulai. Nah, keberadaan hook ini sangat penting dan mempengaruhi detik-detik pertama para penonton bisa stay, tetap tinggal di channel kalian, tetap tinggal pada video kalian, tetap nonton. Gimana caranya bikin hook? Dan hook bisa diterapkan untuk semua jenis konten. Hook bisa diterapkan kepada semua jenis tema. Tema apapun bisa dibikin hooknya. Nah, perlahan ya, pelan-pelan belajar membuat hook. Hook adalah cuplikan ya, cuplikan sesaat yang bikin penasaran calon penonton. Itu disebut hook. Bahasa mudahnya demikian. Itulah yang disebut dengan hook. Nah, yuk teman-teman, besok saat upload kita mulai kasih hook ya. Bagaimana sih memberi hook pada sebuah konten? Nah, wow gitu kan. Jadi para penontonnya nanti, wah, ada apa ini? Ada apa ini? Wah, bagus banget kayaknya, info bagus nih. Nah, jadi seperti itu. Untuk memancing rasa penasaran, itulah guna dari hook. Oke ya, sahabatku, yang pertama itu. Kemudian meningkatkan kualitas konten. Yang kedua, bisa dari tampilan gambar, editing yang simple tapi to the point gitu. Simple tapi langsung ke inti. Misalkan potongan-potongan transisi layar ya, dibuat tidak terlalu ribet, nggak terlalu banyak bling-bling-bling, bintang-bintang-bintang, nggak terlalu banyak seperti itu transisinya. Biasa-biasa aja, tapi tepat sasaran. Karena yang terpenting dalam sebuah konten kadang-kadang adalah efektivitas ya, pembahasan yang singkat, padat, jelas ya. Itu kadang-kadang untuk sampaian sebuah konten. Nah, untuk penyampaian konten komedi beda lagi. Cara editingnya beda lagi. Kalau komedi ini kan memang kadang-kadang perlu dari beberapa angle agar kelucuannya semakin tereksplor, semakin terekspos ya, sahabatku. Nah, horor juga begitu. Kadang-kadang harus ngambil gambar dari beberapa angle kalau memang video-video tentang tema horor. Beda dengan tema cerita horor. Nah, kalau itu mungkin teman-teman bisa memilih dengan backsound yang mendukung ya. Jangan sampai cerita horor kemudian musiknya disco. Gimana dong, sahabatku? Ceritanya tema horor tapi musiknya malah disco. Penonton nggak malah takut, malah bergoyang, sahabat. Asik. Tarik mang semongko, tarik sis semongko. Oke ya, sahabatku, bisa mengerti ya. Backsound, pemilihan backsound yang bagus, editing yang simple tapi mengena. Tidak terlalu yang rame-rame banget. Sesuaikan saja dengan alur dan tema sebuah video tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas isi konten ini teman-teman termasuk memilih durasi. Kalau misalkan satu materi disampaikan 15 menit cukup, ya sampaikan walaupun 15 menit. Karena setiap konten kan berbeda ya, tema judulnya berbeda, pembahasan lamanya juga berbeda. Ada konten-konten yang minimal tuh setengah jam, sahabatku. Contoh, konten tentang ceramah keagamaan. Nah, ini biasanya 30 menit, 25 menit seperti itu. Itu wajar untuk konten-konten ceramah keagamaan karena isinya tentunya panjang dan perlu dipahami bagi audiens atau calon-calon penontonnya ya. Tapi juga ada tema-tema yang memiliki rata-rata durasi pendek, yaitu tema cover lagu. Panjang sebuah lagu berapa sih? Ya, ada kalanya sih 10 menit ya. Itu lagu-lagu orkestra mungkin. Tapi untuk lagu-lagu yang seperti sekarang yang umum terjadi, lagu pop dan lain-lain, biasanya durasinya ya sekitar
sekitar 5 menit, 4 menit setengah, 6 menit, itu sudah panjang banget untuk sebuah lagu ya. Nah ini durasi pendek terus nih kalau lagu-lagu nih. Nanti tinggal teman-teman bagaimana mengaturnya. Kadang-kadang disetting dengan behind scene gitu kan. Apa yang terjadi kalau memang pingin bikin panjang dikit ya. Cover lagunya mungkin lagunya sendiri panjangnya hanya 4 menit gitu. Tapi teman-teman ingin menampilkan behind scene-nya, bagaimana cara dan proses pembuatan dari video tersebut. Nah itu panjangnya juga bisa 10 menit sahabatku. Nah lumayan kan untuk menambah durasi. Nggak apa-apa sekali-sekali bikin video seperti itu. Namanya juga kreativitas bebas ya sahabatku. Bebas berkreasi di YouTube ini. Nah oke, selanjutnya meningkatkan kualitas isi konten termasuk membuat thumbnail yang menarik. Gambar thumbnailnya dibuat yang menarik, judul juga yang dibuat bikin orang penasaran, dan yang terpenting terkait dengan pencarian YouTube, terkait dengan judul maupun deskripsi. Ini juga peningkatan kualitas isi konten sahabatku, secara teknis maupun non teknis. Itu semua saling mendukung nantinya ya. Membuat judul-judul yang terkait kata kunci ya. Riset kata kunci di mana? Misalkan teman-teman menggunakan perangkat U-Tools, itu bisa di-download gratis di Play Store. U-Tools ya, nama perangkatnya untuk riset kata kunci apa saja sih yang saat ini sedang ngetrend dicari masyarakat sesuai dengan tema kita, begitu ya, agar rankingnya bagus. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabatku, meningkatkan kualitas isi konten ini termasuk juga meningkatkan kualitas audio. Jadi suara teman-teman saat berbicara atau saat membawakan sebuah konten benar-benar bisa didengar dengan jelas oleh audiens atau penonton. Oke ya, jadi peningkatan kualitas konten ini termasuk yang itu tadi pembahasannya, teknis maupun non teknis. Kemudian yang kedua, agar video kita semakin dikenal oleh banyak orang, channel kita juga semakin berkembang, maka yang diperlukan adalah promosi. Jalur promosi yang tepat ini harus dipikirkan. Ada kalanya teman-teman bisa promosi di tab komunitas channel-channel tutorial YouTube, itu juga bisa membantu ya. Namun ada juga cara yang efektif, yaitu siapkan dana untuk memasang promosi konten-konten YouTube kalian di Google ADS. Ini untuk mempercepat perkembangan channel sahabatku. Untuk mempercepat perkembangan channel. Namanya Google Ads ya. Hubungi Google lewat Google ADS. Nah, di situ teman-teman nanti bisa memasang anggaran iklan ya. Konten YouTube kalian yang mau diiklanin yang mana, salin linknya, nanti ditaruh di sana. Nanti sistem pembayarannya seperti apa, itu berhubungan langsung dengan pihak Google sahabatku. Karena Google ADS atau Google Ads adalah resmi platform untuk kampanye, platform untuk mempromosikan konten-konten YouTube para YouTuber secara resmi dan legal ya. Ingat, Google ADS berbeda dengan AdSense. Kalau Google AdSense ini untuk sirkulasi pembayaran ya. Nah, ini ya sahabatku. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita ingatkan terus-menerus, lama-lama teman-teman akan ingat selalu nih. Oh, begitu ya cara meningkatkan konten. Terus begini, mentalitas ya. Yang terakhir adalah mentalitas. Mental kita sebagai seorang konten kreator ini harus tebal sahabatku. Harus tebal. Walaupun video yang kita buat masih sepi penonton, jangan mudah kecil hati. Ayo kita tetap riset. Kita tetap benahi apa yang kurang. Karena kadang-kadang sepinya penonton bukan karena video kalian jelek, tapi karena minat tonton masyarakat sedang bergeser. Misalkan kalian upload tentang mancing ikan, kadang-kadang bisa sepi nih kalau musimnya sedang nonton sepak bola. Ada Piala Dunia misalkan, atau ada perhelatan besar tentang sepak bola. Ini traffic rata-rata larinya ke bola semua nih. Mancing sementara masih sepi. Tapi seiring berjalannya waktu, gonta-ganti trending akan selalu berada dan selalu terjadi. Akan selalu ada dan selalu terjadi ya. Gonta-ganti trending. Jangan pernah kecil hati. Tema apapun yang kita jalankan, mudah-mudahan semakin hari semakin bagus dalam penyajian kita kepada masyarakat. Karena ibarat dagangan, kita menawarkan dagangan kepada masyarakat. Itulah video-video kita ya. Syukur-syukur nanti mendapat penonton alami dan ditonton dengan durasi yang bagus agar sebaran rekomendasi makin ribuan. Semoga bermanfaat sahabatku. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabatku. Semangat ya.